Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan pagi ini berjudul Berkat dalam Mengenal Tuhan. Kadang-kadang kita bisa mengalami situasi buruk, entah itu akibat kesalahan kita sendiri atau karena orang lain, atau karena situasi. Kita yakin itu semua ada karena diizinkan Tuhan, karena Tuhan punya rencana untuk setiap kita. Terlebih lagi di akhir zaman seperti ini, di Alkitab sudah ada tertulis di akhir zaman akan banyak kesulitan. Oleh sebab itu, agar kita tidak goyah, kita harus mengenal Tuhan. Dalam situasi buruk, seharusnya kita berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan, bukan sebaliknya lari meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan bisa menggunakan situasi buruk agar kita mengenal Dia. Contohnya saja seperti salah satu tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Kita tahu bagaimana buruknya keadaan Ayub. Tapi Ayub tidak meninggalkan Tuhan, Ayub terus mendekat kepada Tuhan. Dan mengenal Tuhan akan membuat kita juga mengenal rencananya dan tidak menuduh Tuhan. Kita tidak semena-mena menuduh Tuhan kejam, tidak peduli, dan lain sebagainya. Yusuf mengenal Tuhan dengan baik, sehingga dia selalu takut akan Tuhan, dan ia mengenal rencana Tuhan dalam semua kejadian yang menimpanya, dan tidak mencari kambing hitam. Dan tahukah saudara-saudara bahwa mengenal Tuhan tidak akan sia-sia, karena kita akan menemukan Tuhan, dan ada berkat-berkat di dalam Dia. Selain kita bisa menjadi lebih kuat, tidak mudah goyah, ada berkat-berkat lain saat kita mengenal Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Hosea 6 ayat 3, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Mari kita sama-sama melihat ayat tersebut. Di situ dikatakan ia pasti. Artinya Allah adalah sesuatu yang pasti. Allah adalah seseorang yang pasti bisa kita cari dan kita kenali. Di situ juga ada kata muncul, artinya Tuhan akan menyatakan dirinya jika kita ingin mengenalnya, dan kerinduan kita akan bersambut, kita akan mendapatkan jawaban, karena Tuhan sendiri juga memiliki kerinduan terhadap kita, dan kita pasti akan berhasil untuk mengenal Dia. Dengan kepastian seperti itu, kita akan berusaha mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena jika kita tahu pasti akan berhasil, maka kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Di situ juga tertulis seperti fajar. Fajar berbicara tentang terbitnya terang. Fajar berbicara tentang harapan baru, yang artinya Tuhan membawa harapan baru bagi yang putus asa karena menghadapi situasi buruk. Terbitnya fajar juga berbicara tentang berkat rohani, perubahan keadaan rohani kita dari putus asa kepada hidup penuh pengharapan. Dan juga kalimat selanjutnya ditulis, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Hujan berbicara tentang berkat jasmani atau kemakmuran. Tuhan menyatakan dirinya sebagai sumber berkat bagi kehidupan jasmani kita, yang kita butuhkan juga untuk kehidupan selama di dunia ini. Dan bukan hanya berbicara tentang kelimpahan harta, tetapi juga berbicara tentang rasa cukup atau rasa puas dengan semua yang kita miliki. Tetapi yang perlu kita ingat, jangan menjadikan berkat ini sebagai tujuan hidup kita atau sebagai fokus hidup kita. Akan tetapi sebaiknya kita menjadikan berkat-berkat ini untuk makin mengenal, makin mengasihi, dan makin memuliakan Tuhan. Sehingga sekalipun Tuhan mengambilnya, kita tetap mengasihi Tuhan. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika saat ini kita dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang buruk, mari kita jangan lari daripadanya, tetapi mari kita berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan, karena ada berkat dalam mengenal Tuhan. Amin.